Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Untuk sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi keluarga dan anak-anak sekalian. Mari kita berdoa bersama Bapak yang akan memimpin langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi. Nawwir qalbi. Allahumma nawwir qalbi Nawwir qalbi. Nur hidayatika Nur hidayatika. ma nawwartal arda Kama nawwartal arda. bi syamsika Bi nuri syamsika. rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya di pondok? Baik. Alhamdulillah, karena saya sudah 1 minggu udah ke sini, udah ke sekolah. Kebetulan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada materi sekarang ini, kita akan merefleksi pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang taat, apa itu taat, selanjutnya apa itu kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Mungkin ada yang tahu, ada yang masih ingat? Silahkan acungkan tangan yang ayo. Saya Pak, Ya silakan Alfia. perilaku taat. Perilaku taat, ya. Masih ingat yang lain? Mungkin bisa dijelaskan maksudnya. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Silakan. Gak ada? Gak ada. Jadi anak-anak, kita telah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh saudari Alfia tadi, bahwa taat aturan adalah sikap kita sebagai manusia, sikap tunduk kita sebagai manusia kepada apa yang telah ditentukan atau apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau nabi atau pemimpin atau yang lain. Dalam hal ini misalnya kita sebagai murid, aturan atau tata tertib yang telah dibuat, berarti aturan atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Maka kita sebagai peserta didik atau sebagai murid, kita harus tunduk atau taat pada aturan-aturan tersebut. Jadi itu pelajaran yang telah kita lalui bersama pada pertemuan kemarin. Maka dari itu hari ini kita akan membahas lebih jauh kandungan hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita
saksikan video sebagaimana yang akan Bapak tayangkan di layar. Kalian perhatikan baik-baik hukum bacaan yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca bersama Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagaimana yang sudah ada di buku teks kalian secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Sebagaimana yang Bapak tadi terangkan dari awal, bahwa kita akan fokus pada pembelajaran atau kandungan tajwid, ilmu hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Untuk mempermudah, Bapak membuat materi ini sengaja dibuat warna-warni dan diberi lingkari untuk mempermudah kandungan hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisa. Yang pertama, dalam lafaz ya ayyuhan. Ya ayyuhan. Ini terdapat bacaan mat jaiz munfasil. Alhamdulillah, kalian ternyata sebelum materi kita bahas, kalian sudah tahu, sudah ada yang tahu dan bisa menyebutkan bahwa dalam lafaz ya ayyuhan ini terdapat bacaan jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu
Mungkin bisa disebutkan satu saja. Mat asli bertemu huruf alif di luar kata. Ya bagus, alhamdulillah. Ternyata saudari Luciana atau Vivi bisa menyebutkan pengertian daripada mat jais munfasil. Disimpulkan atau dengan kata lain bahwa mat jais munfasil itu adalah mat asli yang bertemu dengan huruf alif di luar kalimat. Maksudnya di luar kalimat bagaimana? Ini lafaz ya dan ayyuha, ini ya satu kalimat, ayyuha lain kali. Munfasil itu terpisah. Jadi mat jais munfasil adalah setiap mat asli atau mat tabi'i yang bertemu dengan alif di lain kalimat atau kata. Maka itu disebut dengan mat jais munfasil. Panjangnya berapa anak-anak? Panjangnya mat jais munfasil adalah panjangnya yaitu 5 ketukan atau 5 harokat. Seperti contoh ya ayyuha, kelima keenamnya itu baru langsung ke ayyu. Panjangnya kira-kira 5 harokat atau 5 ketukan. Terus selanjutnya dalam lafaz alladzina ini kan dilingkari ya, di sana terdapat dua bacaan, dua hukum tajwid. Yang pertama yaitu hukum alif lam, yang kedua yaitu mat asli atau mat tabi'i. Yang pertama alif alladzina ini ada 2 bacaan. Yang pertama yaitu hukum alif lam. Alif lam yang bertemu dengan huruf setelah. Ada berapa? Ada 2 juga. Pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Sedangkan dalam lafaz alladzina ini disebut dengan alif lam al-samsiyah. Sedangkan yang kedua dalam lafaz alladzina juga terdapat, maksud saya terdapat 2 bacaan di sana. Yang pertama hukum al-samsiyah dan yang kedua yaitu mat asli atau mat tabi'i dalam lafaz al-dzina ini. Karena di sini terdiri dari beberapa bacaan yang dirinci, yang dibahas secara terperinci. Yang kedua yaitu di ini disebut dengan bacaan mat tabi'i atau mat asli atau mat tabi'i. Selanjutnya dalam lafaz Allahu di sini dibaca dengan tebal dalam lamnya Allah atiullah di sini dibaca dengan tebal atau tasdid, di mana di sana terdapat dalam lafaz jalalah di sini didahului oleh harokat dhammah atau harokat fathah, sama-sama dibaca dengan tebal. Misalnya atolallah ar-rasul. Di sini juga ada hukum alif lam bertemu dengan ra. Disebut dengan bacaan al-samsiyah atau asy-syamsiyah. Berikutnya ada lafaz al-amri wa ulil amri. Di sini ada alif lam bertemu dengan
Hamzah disebut dengan al-qamari. Disebut dengan al-qamari. Berikutnya ada hukum dalam lafaz minkum, ada hukum bacaan nun mati. Di sini minkum nun mati atau nun sukun bertemu dengan berarti dibaca dengan Ifa. Nah, huruf ifa itu ada 4. Selanjutnya dalam lafaz fa'in tanaza'tum juga terdapat bacaan nun mati atau nun sukun. Fa'in tanaza'tum. Nun mati bertemu dengan ta juga dibaca dengan Ifa. Anak-anak bisa merefleksi pelajaran yang ada di madrasah, bahwasanya huruf ifa tadi sebagaimana yang disebutkan ada 14 dalam lafaz siddasana kamjadasa sukun sama dalam lafaz tanazatum fi ini ada hukum bacaan mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan fa dibaca dengan idhar Safawi. Saya ulangi, fa in tanazatum fi di sini ada mim sukun bertemu dengan fa disebut dengan idhar safawi. Ada yang mengatakan idhar safawi lebih Jelas. karena bertemu dengan Apa? Selanjutnya dalam lafaz syai'in faruddu infa syai'in faruddu infa. Nah, di sini dua kalimat syai'in pertama, yang kedua faruddu, di mana di sini terdapat hamzah kasratain bertemu dengan fa, disebut dengan bacaan infa. Berikutnya dalam lafaz Allahu. Dalam lafaz Allahu sama seperti lafaz Atimullah. Nah, cuma bedanya di sini lafaz jalalan didahului oleh harokat fathah. Sedangkan dalam lafaz Atimu didahului oleh harokat dhamma. Cuma cara bacanya sama-sama Illallah. Lamnya, lam jalalannya yang dibaca dengan atau terbang. Anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah mau ganti jam pelajaran ya, kurang 10 menit, maka untuk berikutnya yaitu ada berapa bacaan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang belum kita bahas, maka dari itu TS ya, itu kalian mempelajari lafaz Allahu di sini terkait dengan takwilah, terkait dengan hukum bacaan yang terkandung di dalam ayat atau dalam lingkaran-lingkaran. Selain itu, sebagaimana tujuan pembelajaran Firman, kalian harus bisa mendemonstrasikan hafalan Quran, khususnya dalam lafaz dalam ayat berikut ini. Ya, itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Berikutnya, untuk tugas berikutnya artinya kalian harus menghafal ini. Yang pertama, yang kedua yaitu ayat Quran surah An-Nisa, maksud saya Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan atau lomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua itu. Yang ketiga, Quran surat At-Taubah bisa dicatat oleh kalian. Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos. Jadi ada 3 yang harus kalian dapatkan.
Yang pertama yaitu An-Nisa ayat 59, yang kedua Al-Maidah ayat 48, dan yang ketiga yaitu At-Taubah ayat 105. Itu harapan dari saya, harapan kita bersama dengan memahami dan menghafal kandungan Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah juga ayat 48, dan At-Taubah ayat 50. Maksud saya ayat 150, ayat 105. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, sedikit telah kita bahas bersama kandungan atau hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Sebagaimana kita bahas bersama tadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melafalkan dan membaca Al-Quran. Karena sebagaimana tujuan pembelajaran kita kali ini, selain menghafal, maksud saya selain kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai makhraj dan huruf atau hukum tajwidnya, juga kita diharapkan dapat berperilaku sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang taat aturan. Itu tujuan dasar atau salah satu tujuan yang diharapkan oleh kita bersama. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pola ini kan terbatas. Terima kasih anak-anak.